Sekarang saya mau cerita tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Satu ketika dulu Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Menes, Banten, waktu muktamar zaman Belanda. Beliau singgah di Tegal, di Pekiren Tegal, mampir ke tempat Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah itu Kiai kampung, langgarnya pring doyong ati rubuh. Jadi anak-anak Tegal itu kalau sore sudah makan jam 5, nyore namanya. Di Tegal, di Pekalongan itu nyore. Jadi anak-anak sudah nyore lalu kumpul maghrib. Sudah sholat maghrib, dapat giliran ngaji. Surat-surat pendek satu. Sudah itu sholat isya. Habis sholat isya, Pak Kiai Ubed mengajar kitab. Tapi satu ketika, beliau nggak bisa sholat tahajud di musolanya, di langgarnya. Sebab banyak ikan pindang penuh. Anak-anak di bawah 10 tahun itu. Jadi beliau sholat tahajud di rumah. Tapi karena Tegal itu kayak sini, gerah modelnya, sumuk gitu. Jadi kayak di Demak ini, Pak Kiai lalu duduk di serambi. Kok ada gini sih? Bergetar hati beliau melihat ada spotlight datang dari langgar itu. Besok juga gitu, beliau ngintip. Dilihat ada satu anak yang tidur tapi mengeluarkan cahaya. Hari ketiga dilihat masih begitu. Pak Kiai sudah punya konsep. Beliau bawa air segelas dan obat nyamuk bakar, melawan silau sinar itu di mata beliau. Diparani anak yang mengeluarkan cahaya itu, sarungnya pinggirnya ditunjuk obat nyamuk, dibolongi, terus disiram air. Beliau keluar. Kalau sudah waktu fajar, nggak ada lagi sinar itu. Beliau masuk, sholat. Anak-anak bangun semua. Sopo ngempol. Anak-anak meraba-raba sini. Ada yang ngacung satu, Said. Oh Said. Ya wes ganti sarung kowe. Padahal nggak najis itu akalnya Pak Kiai Ubed aja untuk menandai siapa yang keluar sinar ini. Pagi dipanggil, ono apa kowe Ed? Mboten wonten napa-napa. Ono apa? Didedus nggak ngaku. Sampai siang tetap nggak ngaku. Setiap malam ada cahaya. Sampai 40 hari tidak bisa diinterogasi. Said kecil ini. Kowe sik ngakoni aku yaimu po? Ya nggih, Mbah. Ngaku ra. Dereng poyan. Ya poyan kowe. Nggih. Malam itu diintip oleh Kiai Ubed, ternyata Said tidak tidur, duduk kayak Anda begini, bersila. Di depannya ada 3 orang, Rasulullah, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Pak Kiai Ubed ngeblak. Tapi yang dasar Kiai Said diinden jadi menantunya. Dan memang betul jadi menantu. Said bin Armia, menantunya Kiai Ubed, itu bapaknya Gus Ahmad di Pekiran. Tapi bapaknya ternyata diajar oleh Rasulullah sendiri. Ini NU yang mengkristal itu, seperti yang dilihat 15 abad yang lalu. Krungu ceritane Simbah Kiai Said Tegal, sepuh usianya sampun 90 tahun. Ngalime Masya Allah. Ilmu tauhid ngalim, ilmu fikih ngalim, ilmu tasawuf ngalim. Sampai siji dina niku Gusti Allah duduhna kemulyaane, siji dina Mbah Said iku nek medal saking dalem ngeten niki musala. Sebelah kono sabrangan iki musala, medal mangke tahajud sampai subuh. Bendalu. Satu hari apa yang terjadi? Piyambake medal ngoten niku nang nggone masjid ki ana wong wedok. Woi. Udah ora karuan. Untung Kiai Said, tak kira nek sampean-sampean ora sida tahajud malah tak hanjut kuwi wong. Nggih. Kiai Said ndelokno wong wedok ayu ngoten niku ditakoni. Lho kowe wong wedok, ana apa kowe dadak lunga masjid bengi-bengi? Nek kowe arep salat sunah, afdal masjide wong wedok iku nang omah ora nang masjid kene. Kono salat sunah nang omahmu. Mendel. Kalian delok ingeten mendel mohon. Ayo kono, haram kowe nek kene. Lunga. Tur meneh dhewean sisan. Keri Kiai Said jengkel ditakon, "Lho, kowe iki tak jak omong kok meneng ae. Kowe iki bangsa menungsa napa jin?" Meneng. Ayo ngomong, menungsa napa jin? Keri-keri ngomong, "Kula mboten menungsa, mboten jin." Tambah bingung gimana?
Lah sapa kowe? Kula widodari ngenteni jenengan kok ora mlebu-mlebu swarga, kula ora sabar tak parani mriki. Widodarine ngenteni ora sabar diparani nang donya. Masyaallah. Niku kira-kira wong kelas napa niku wong kita? Nggih. Nggih. Masyaallah. Lah nek awake dhewe iki mbuh ketemu widodari nang swarga ora ngerti kita. Ning iku sampe dinteni widodarine ora sronto ngenteni nang swarga marani nang ngene napa? Donya. Subhanallah, saking dhuwure pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan cerita sebuah cerita yang belum pernah seumur hidup saya buka, belum pernah. Saya memang niat akan saya ceritakan lillah wa fillah. Anda tuduh saya riya, silakan. Tapi tidak ada niat ke situ. Saya tadi sudah pulang. Sudah perjalanan pulang, ada uzur kembali, ya sampai saat ini belum pulang. Mungkin saya disuruh bercerita tentang ini. Sebab bangsa Indonesia ini bangsa yang hobi dongeng. Mungkin dongeng kalau di negara Mesir, di Saudi tidak populer, tapi bangsa ini doyan dongeng, dan itu bagus. Terkadang seorang tua ketika dia melakukan dosa, ketika dia bermaksiat kepada Tuhan, yang dia ingat nasihat nenek moyangnya yang berbentuk dongeng, bisa sadar dia dari situ. Saat itu ketika hati saya gundah, ini benar apa tidak? Apalagi tidak boleh pakai bahasa Indonesia, saudara. Kata Ki Ahmad, ini ijazahnya dari sana bahasa Jawa. Alhamdulillah saya paham bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Tegal beda. Kasar-kasar sedep. Kalau Jawa Timur halus-halus nikmat, beda. Kalau Tegal kasar-kasar sedep. Saya dari Jawa Timur dipaksa harus pakai bahasa Tegal. Jadi maju mundur, iya apa tidak? Ki Ahmad cerita, ini begini, saya dulu dapat isyarah mimpi ini, Habib Saleh Tanggul, Habib Husain Warbatang. Apa panjenengan kesini waktu itu saya dipanggil, Allimin nas allamakallah, Allimin nas allamakallah. Belum menerima hati saya. Sebab saya kalau kata ibu saya ini cengkal. Jujur saja, gak gampang saya ikut orang. Tidak gampang, masih ragu saya. Dilihat kitab, ini benar wujud kita. Tapi entah hati masih belum. Di tengah-tengah saya seperti itu, saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Syekhuna Kiai Said duduk di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi ini mimpi hak. Saya tidak pernah buka kepada orang. Ini mungkin kali terakhir saya hadir khol. Saya tidak suka keluar. Sudah lama saya tidak keluar. Tapi ini penting, harus saya buka. Saya sudah tidak suka berkumpul dengan orang. Saya lebih suka di rumah, membaca kitab, ibadah. Saya ditakdirkan saya buka. Tolong dipahami. Jadikan prinsip. Tidak gampang Kiai dibenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membaca risalah awal di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya kotor, saya tidak melihat muka Nabi dari depan tapi dari belakang. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memakai gamis putih. Imam dan Syekhuna duduk di depan Nabi. Baca risalah awal, dulu cetakannya masih coklat, kurang bagus cetakannya yang dulu itu. Itu yang beliau baca di depan Nabi. Kemudian saya teringat pesan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin. Kalau mimpi Rasulullah SAW tidak mungkin dari syaitan. Hak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, kata Al-Quran. Kalau ada seorang dibenarkan Nabi Muhammad SAW, baru jatuh ego saya, baru jatuh kecengkalan saya, kekakuan saya hilang. Ini orang benar. Ini orang bisa membawa orang kepada Allah. Saudara-saudara saya, ada orang-orang yang sudah meninggal masih bisa mendidik, disebut murabbir ruh. Jasadnya mati tapi bisa mendidik.